Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami sesama anggota persekutuan PKKIQ untuk beribadah walaupun secara virtual Tuhan. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini melalui pertemuan virtual ini Tuhan, kami sesaat akan belajar kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba supaya segala sesuatu yang keluar dari hamba adalah yang benar, seturut kehendak-Mu saja dalam kebenaran, sehingga kami dapat mengerti kebenaran yang sejati yang daripada-Mu dan kami dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Suara saya jelas ya? Ya, sekarang kita akan belajar kebenaran firman. Kalau tadi semuanya mengungkapkan perasaannya, bagaimana rekan-rekan kekhawatirannya, ya sebenarnya saya juga khawatir. Justru saya nggak tahu kalau di tempat kami itu ternyata lebih banyak dibandingkan teman-teman sekalian. Tapi puji Tuhan sih, saya belum ikut di daftar gitu. Jadi satu hal yang bisa kita petik dari sini, kita untuk hal yang duniawi saja kekhawatiran kita luar biasa. Artinya kehilangan pekerjaan itu sesuatu yang berhubungan dengan jasmani, berkat jasmani yang daripada Tuhan. Tentu untuk sesuatu yang bernilai kekal juga kita harus lebih khawatir seharusnya. Sebagaimana Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus berkali-kali menasihati kita agar lebih mencari dan mengutamakan harta surgawi yang bernilai kekal. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi juga di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Di balik kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa setelah kehidupan ini ada suatu kehidupan yang kekal. Bahwa kita juga harus sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah permulaan dari kehidupan abadi itu. Yaitu suatu kehidupan yang disediakan oleh Allah. Dan kita sama-sama tahu bahwa syarat utama untuk bisa masuk ke kehidupan keabadian bersama Tuhan adalah memiliki gaya hidup atau karakter hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada saat kita nanti menghadap tahta pengadilan Allah, kita berkenan di hadapannya dan diperkenan masuk ke dunia yang akan datang. Itulah yang harus kita pikirkan. Lebih penting daripada kekhawatiran kita atas semua hal yang kita alami, termasuk tadi kekhawatiran kita tentang kehilangan pekerjaan. Kita boleh khawatir di situ, tetapi lebih khawatir kita adalah bagaimana kita supaya bisa nantinya pada saat menghadap tahta pengadilan Tuhan itu kita berkenan di hadapannya dan bisa masuk ke dunia yang akan datang. Bila kita jujur, kita amati diri kita, orang-orang sekitar kita, saudara kita, teman hidup kita, keluarga besar kita,
kita akan menjumpai banyak orang yang belum menerapkan gaya hidup yang sesuai kehendak Bapa. Hal ini terutama pada orang-orang memang yang secara umur dia sudah lebih tua, lebih banyak pengalaman hidupnya, pendidikannya tinggi, berharta banyak, dan secara norma hukum yang ada, dia mentaati semua itu, dan dia merasa orang seperti ini, maksud saya akan merasa bahwa dia sudah cukup memiliki kualitas hidup yang demikian. Sejatinya itu tidaklah cukup, saudara-saudara. Orang bisa dalam perkara duniawi, dalam hukum atau norma-norma yang ada itu memiliki kualitas yang baik, tetapi secara rohani hanya Tuhan yang tahu, artinya belum tentu dia punya gaya hidup atau kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya begini, seseorang yang baik, kita lihat di depan mata kita, gaya hidupnya santun, sopan, baik, tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa dalam pikiran orang tersebut. Bisa jadi dia berbicara manis dengan kita, tetapi dalam hatinya, ini orang membuat kesal saya, mau menjatuhkan saya, jadi saingan bisnis saya, bagaimana ya mau membunuh dia. Nah, itu tidak ada orang yang tahu itu kalau dia punya pikiran seperti itu. Dan itu di hadapan Tuhan, itu tidak dibenarkan. Jadi yang penting di sini bagaimana kita gaya hidup kita untuk mengenakan karakter Kristus. Jadi seperti orang yang saya sebutkan tadi yang menjalankan norma hidup yang baik, karakter hidup yang baik, berpendidikan yang baik, secara hukum masyarakat dia dinilai baik, tetapi dia karena keadaannya demikian, dia tidak ada niat lagi untuk mengenal kebenaran Tuhan yang sejati. Ada timbul semacam disebut keangkuhan terselubung. Tidak ada lagi rasa merendah diri, ingin diajar supaya mengerti hikmat Tuhan dengan benar. Gaya hidup yang Tuhan mau adalah hidup lebih dari sekedar gaya hidup baik dan benar secara norma hukum, tetapi yang ada lebih daripada itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya sangat jelas di situ. Kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik dari orang-orang yang bernorma, mengikuti agama, hukum, aturan masyarakat, tidak lebih baik daripada itu, kita tidak layak, belum layak untuk masuk ke dunia yang akan datang. Itu jelas sekali peringatan Tuhan di situ. Suatu hukum kehidupan yang tidak dapat kita sangkali adalah bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan waktu. Artinya semua yang ada di alam semesta ini terikat dengan waktu, termasuk kita seluruh umat manusia yang tinggal di planet yang bernama bumi ini, Earth. Manusia sadar atau tidak sadar ada dalam perjalanan waktu. Manusia harus tunduk kepadanya sebab tidak seorang pun kita yang sanggup menghentikan perjalanan waktu ini. Jadi kenyataan ini harus kita camkan dengan seksama dan kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa atau tidak boleh masa bodoh, artinya cuek. Sebab ketidakpedulian kita pada waktu bisa mendatangkan kecelakaan dan malapetaka abadi dalam hidup ini. Selama ini tahun 90-an ya, kalau kita dengar berita itu orang-orang Eropa berkata time is money, waktu adalah uang. Tetapi kita orang yang belajar kebenaran firman, waktu adalah anugerah. Waktu adalah anugerah. Bukan hanya sekedar waktu adalah money. Kalau time is money itu dipandang dari sudut pandang ekonomi, tapi kalau waktu adalah anugerah dipandang dari sudut yang lebih esensial gitu, yang lebih memandang untuk
kehidupan keabadian. Benarkah waktu adalah anugerah? Benar sebagian, sebab waktu adalah anugerah bagi orang tertentu, dan waktu bisa juga menjadi kutuk. Kutuk dalam artian di sini adalah hukuman bagi orang tertentu pula. Waktu akan menjadi anugerah bagi orang-orang yang mengisi waktu hidupnya secara bijaksana. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 disebutkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya, waktu menjadi kutuk bagi orang-orang yang mengisi hidupnya dengan tidak bijaksana. Jadi kita harus memeriksa hidup kita, saudara-saudara. Apakah hidup kita ini sudah benar dan bijaksana di hadapan Tuhan? Yang bijaksana artinya adalah yang mendengar firman dan melakukannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dalam hidup ini, waktu adalah kesempatan. Makanya tadi sebelum 3 hari yang lalu, sebelum saya mempersiapkan ini, topiknya saya dapat mengenai masalah waktu ini, bagaimana kita menghargai waktu. Saya japri Pak Alex, Pak tolong ini lagunya, karena saya minta supaya ada hubungannya. Kalau disebutkan tadi di situ, hidup ini adalah kesempatan, bisa kita sebutkan waktu dalam hidup ini adalah kesempatan. Dalam hidup ini waktu adalah kesempatan. Kesempatan ini bisa diibaratkan sebagai kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran atau kebenaran Allah atau tidak. Dalam Efesus 5 ayat 16 tadi tertulis, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini waktu ibarat kendaraan yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan di sini lebih tepat diartikan sebagai diarahkan ke tujuan yang benar. Jadi kalau dimanfaatkan tapi tidak diarahkan ke tujuan yang benar, itu tidak memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Akibatnya daripada itu adalah mendatangkan kutuk atau hukuman bagi kita. Sebab waktu tetap berjalan, tidak ada yang dapat menghentikannya. Kenyataan yang kita lihat dewasa ini dalam semangat dunia yang dengan semangatnya yang tersendiri, semangat dunia ini yang semakin tidak baik ini, kita lihat ada waktu digunakan untuk membawa manusia kepada berbagai hal yang tidak membawa kita kepada kebenaran Allah. Banyak orang tidak menyadari dan tidak menghargai perjalanan waktu, sehingga tidak mengisi hidup ini dengan mencari Tuhan secara benar. Banyak waktu yang digunakan sekedar untuk mengumpulkan harta, bukan berarti mengumpulkan harta salah. Tapi bagaimana kita mengumpulkan harta? Tujuan mengumpulkan harta itu bukan untuk nilai diri kita, tapi untuk membantu menjadi saksi Kristus. Karena seseorang yang punya harta yang banyak lebih efektif dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya daripada seseorang yang secara ekonomi kurang mampu. Itu artinya meraih cita-cita duniawi seperti pangkat. Banyak juga orang memakai waktu untuk itu, prestasi, gelar, dan lain sebagainya hanya untuk nilai diri. Nah, itu yang tidak boleh. Waktu digunakan untuk memuaskan hasrat daging dan berbagai kesenangan duniawi saja. Itu yang tidak boleh. Waktu dalam hidup ini sangat singkat, saudara. Artinya waktu sebagai kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran ini terbatas waktu penggunaannya. Dalam Mazmur 90 ayat 10 disebutkan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Di menyadari hal ini, kita juga harus memiliki hati yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 12 disebutkan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalau Mazmur 90 ayat 10 tadi, coba saya bacakan sebentar. Mazmur 90 ayat 10 disebutkan di situ bahwa ada juga satu ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Mazmur 90 ayat 10 disebutkan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, itu Mazmur 90 ayat 10 tadi. Jadi saudara-saudara, disebutkan setelah ayat 12 tadi, oleh sebab itu waktu yang sisa ini jangan kita gunakan untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ini yang paling penting. Waktu sisa hidup kita ini jangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi pergunakanlah secara bijaksana. 1 Petrus 4 ayat 2-3 menyebutkan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu dari 1 Petrus 4 ayat 2-3. Oleh sebab itu, seseorang harus mengerti kebenaran dan mengakuinya, serta berkomitmen dengan teguh, supaya waktu yang ada digunakan untuk membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Segala potensi hidup yang kita miliki harus kita pergunakan dalam sisa waktu hidup kita yang singkat ini. Sesuai lagu tadi, saya juga tadi waktu buka Facebook, lagu itu dinyanyikan oleh sekumpulan. Lagu ini agak populer ya setelah Dr. Terawan jadi Menteri Kesehatan, karena sebelumnya dia juga untuk membawakan lagu ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Saya tidak tahu, pada saat itu saya lihat di YouTube, mungkin dia lagi bercengkrama, bercerita dengan sesama pasien yang Kristen. Dan apalagi setelah pandemi ini, lagu ini semakin populer. Apakah memang sengaja untuk menunjukkan dukungan terhadap beliau yang kebetulan seiman dengan kita, atau memang ini memang ungkapan hati kita lah, ungkapan hati dari beberapa tenaga-tenaga medis. Saya tadi dibuka di Facebook, ada dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, mereka menyanyikan lagu ini. Disebutkan di situ juga, hidup ini dibatasi oleh waktu, tak selamanya kita kuat, tak selamanya kita muda, dan tak selamanya kita hidup. Setiap detik yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan buat kita untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal. Seperti yang awal saya sebutkan tadi, Tuhan mengatakan, menasihati kita agar kita mencari dan mengutamakan harta surgawi yang memiliki nilai kekal. Jadi sejalan dengan apa yang tadi disebutkan, ada ungkapan dari beberapa dokter tenaga medis tadi. Waktu adalah kesempatan buat kita untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal. Proses penyempurnaan untuk menjadi manusia yang benar, bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan harus berlangsung dalam perjalanan waktu kita yang ketat, artinya yang singkat ini. Hal ini tidak dapat diperoleh melalui doa sekejap atau mujizat. Itu tidak boleh, saudara, karena proses kita untuk menjadi manusia yang benar itu harus natural. Makanya kita tidak tahu, Tuhan tidak pernah menentukan, artinya kita itu kapan kita mati gitu. Kalau Tuhan memberitahu kita besok kau mati, katanya
mau nggak mau pasti semua kita bertobat, tapi pertobatan itu bukan pertobatan yang natural. Tuhan mau ya kita bertobat dan mengubah karakter hidup kita supaya menjadi berkarakter seperti Juru Selamat kita Yesus Kristus itu secara natural dari hati kita. Jadi yang natural ini tidak boleh melalui doa sekejap atau mujizat, tidak seperti itu. Tetapi harus melalui sebuah proses pergumulan yang panjang dan berat dalam semua waktu hidup kita. Artinya sampai kita mati. Melibatkan emosi, perasaan, dan semua keberadaan kita, keberadaan diri kita dalam peristiwa-peristiwa kehidupan setiap hari. Termasuk juga apa yang kita alami sekarang ini di perusahaan-perusahaan kita tempat bekerja. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, tidak termasuk dalam daftar yang mau dieliminasi, ya mungkin Tuhan masih memberi kita kesempatan, harus kita pergunakan itu secara baik dan benar. Apa yang menjadi bagian kita, potensi kita dalam bekerja, kita maksimalkan. Selebihnya daripada itu urusan Tuhan. Gitu. Itu bagian Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Jadi kita boleh khawatir, tetapi tidak boleh berlebihan, saudara-saudara. Saya juga khawatir loh, karena istri saya ada, anak saya 3. Memang istri saya sudah PNS, tapi jujur aja gaya hidup di sini tuh sudah terbawa di sana. Gaji PNS yang hanya sekian tentu tidak bisa mencukupi dengan gaya hidup yang terbiasa di sini. Makanya saya pun ya jujur aja secara terus-menerus bagaimana supaya meyakinkan istri saya ini bisa bergaya hidup sesuai dengan, artinya belajar kehidupan yang dalam tanda kutip susah. Nah, untuk menghadapi keadaan yang susah dalam tanda kutip susah ini kita perlu belajar. Untuk menghadapi keadaan yang enak, yang berlimpah ruah itu kita tidak perlu belajar. Artinya kalau untuk diajar, untuk disuruh, ini ada uang, kamu pergi tuh ke mall, belanja beli baju baru, tidak perlu diajari seperti itu. Tapi kalau untuk mencukupkan kebutuhan hidup misalnya 1 bulan, ini ada uang cuma 2 juta atau 1 juta, ini kamu harus belajar ya, bagaimana, karena kemampuan kita sekarang segini, 1 juta, 2 juta, ini yang perlu dipelajari. Tapi kalau untuk belajar disuruh belanja baju baru, modis terbaru ke mall, itu tidak perlu diajari. Jadi menghadapi keadaan yang serba terbatas, kita yang perlu belajar. Jadi melibatkan emosi, perasaan, dan semua keberadaan kita di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Satu kesaksian juga yang mau saya sampaikan. Hari ini saya pulang pagi tadi. Tadi pulang pagi karena kerja malam, langsung saya buka baju, saya ambil dari kantong saya ID card, pulpen, handphone saya letakkan semua di meja. Rupanya ada tertinggal catatan kecil semacam notes gitu. Karena selama bekerja ini saya biasanya membuat catatan-catatan kecil tentang yang mendukung supaya lebih mudah kalau saya bekerja. Karena dalam bekerja itu kadang banyak item, banyak nomor, banyak tindakan, trik yang harus kita ingat. Jadi kalau untuk pekerjaan yang berulang itu kadang kita lupa, kita bisa lebih cepat dengan membuka catatan ini loh, ringkasan-ringkasannya. Kebetulan tadi saya tidak lupa mengambil ini dari kantong. Kebetulan saya buat di kantong bawah. Jadi masuklah ke mesin cuci tadi. Rusak gitu. Yang masalahnya ini yang udah kedua gitu. Dulu pernah juga kejadian, buku ini masih selamat. Saya jemur, hal yang sama terjadi. Saya jemur di panas matahari 3-4 hari, kering, masih nampak itu, masih bisa dibuka. Dalam pikiran saya pada saat setelah kejadian itu, saya sudah berniat untuk memindahkan catatan-catatan kecil itu. Saya sudah berniat. Ada kesempatan untuk melakukannya, tapi saya tidak melakukan. Akibatnya sekarang tidak ada kesempatan lagi. Jadi analoginya dengan hidup kita ini adalah, kalau Tuhan masih memberi kesempatan mari kita hargai waktu yang Tuhan beri. Bagaimana kita untuk belajar kebenaran, menerapkannya supaya kita menjadi orang yang berkenan, orang yang bijaksana dalam hidup ini. Itu adalah suatu contoh peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan yang menyentuh pikiran
perasaan dan keseluruhan keberadaan kita yang sangat efektif mengubah secara permanen hidup kita. Kalau ada kesempatan harus kita lakukan, karena belum tentu kesempatan berikutnya hadir, belum tentu kesempatan berikutnya kita bisa melakukan. Bisa jadi sudah terlambat sama sekali kan. Tuhan menuntut kita untuk melepaskan segala sesuatunya lalu mengikuti Dia. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, supaya kita bisa belajar bagaimana sih menjalani hidup ini yang seturut kehendak Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan diri, Tuhan tidak akan mengajari kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap detik kehidupan kita. Orang akan menganggap biasa, udahlah kebetulan aja, seperti saya tadi, kebetulan aja, oh ya udah memang lupa, rusak ya wes rusak gitu. Tapi kalau kita memikirkan yang lebih sesuai kehendak Tuhan, oh memang itu teguran sama Tuhan. Kamu ada kesempatan, waktumu ada libur beberapa hari, kamu pergunakan tidak untuk yang tepat. Apa salahnya kalau kamu pergunakan kian itu? Kalaupun sudah kamu buat kian itu, kalaupun juga termasuk kelupaan ke mesin cuci kan masih ada pertinggalnya. Kalau sekarang tidak ada pertinggalnya, saya harus ulang dulu semua. Selama 4 tahun catatan kecil saya ini, belum tentu juga sama kualitasnya. Karena apa yang saya tuliskan itu mungkin kejadian pada saat on the time, on the spot saya tulis begini. Tapi setelah ini nggak ada kan saya nggak tahu lagi apa yang perlu. Itu contoh kecilnya gitu. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita bisa mengerti kebenaran yang sungguhnya. Jadi persekutuan ini harus menggiring kita sesama anggota persekutuan kepada kehidupan yang penuh harapan. Harapan artinya di sini menyangkut kehidupan kekal. Jadi artinya kehidupan pikiran kita itu harus kita arahkan ke hal-hal yang bersifat kekal, tidak hanya yang bersifat duniawi. Jadi itulah apa yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman sebagai poin-poin di sini. Karena Pak Jackson saya lihat merecording, saya ambil poinnya adalah 1, hidup ini ada batasnya. Hidup kita yang sekarang adalah permulaan untuk suatu kehidupan kekal. Yang kedua, waktu hidup ini harus kita gunakan secara bijaksana, artinya mendengarkan firman Tuhan, mengerti kebenaran firman, melaksanakannya sehingga kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Untuk menjadi berkenan di hadapan Allah adalah suatu proses yang panjang, artinya menyita seluruh waktu hidup kita, tidak bisa instan atau sekejap. Kalau ada orang yang bisa berani bersaksi, bisa mengubah hidupnya dalam waktu singkat atau instan, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan, kita tidak menghakimi saudara-saudara, tapi biar Tuhan yang menilai, dan itu juga akan kelihatan dari buah hidupnya. Tidak ada yang, jujur aja, kalau kita semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita ditantang untuk menangkal diri kita. Semakin inilah artinya yang diberi banyak dituntut banyak. Yang kita diberi banyak untuk kebenaran firman ini, kita makin dituntut banyak. Karena memang firman Tuhan itu selain untuk mengingatkan kita dalam setiap tingkah laku kehidupan kita, ini juga menghukum kita. Kamu tahu tapi kamu tidak melakukan. Nah, itu bahaya seperti firman Tuhan tadi kan. Nah, jadi demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Semoga kebenaran ini bisa perlahan mengubah karakter hidup kita supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Amin. Kesempatan yang kau berikan, kami telah berada di ujung ibadah virtual kami Tuhan. Sesaat kami akan mengakhirinya dan kami akan kembali kepada rutinitas kami masing-masing, pribadi lepas pribadi di sini, anggota keluarga PKK IQ. Tuhan, kiranya kami masih dapat kesempatan yang daripadamu. Kami dapat mempergunakan waktu dalam sisa waktu kehidupan kami, dalam setiap detik kehidupan kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana, yaitu mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan, itulah harapan kami, itulah cita-cita dan pergumulan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan, supaya kami bisa belajar dan perlahan berkenan menjadi yang
layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam kemurahan hati-Mu saja. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa sampai akhir hidup kita. Terima kasih. Amin.